Jika kita mengamati gerak troli yang sedang melaju di lintasan lurus yang menurun, akan terlihat geraknya menjadi makin cepat. Sementara itu, jika troli melaju di lintasan yang lurus, makin lama, gerakannya akan makin lambat. Perubahan gerak tersebut dipengaruhi oleh perubahan kecepatan. Gerak troli tersebut dapat disebut gerak lurus berubah beraturan. Apakah yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan, atau disingkat GLBB, adalah gerak benda di lintasan yang lurus dengan besar kecepatan yang berubah seiring bertambahnya waktu. Pada gerak lurus berubah beraturan, suatu benda mengalami percepatan yang bernilai konstan. Jika kecepatan benda makin bertambah, benda tersebut mengalami percepatan. Sementara itu, jika kecepatan benda makin berkurang, benda tersebut mengalami perlambatan. Percepatan memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan gerak benda, sehingga bernilai positif. Sedangkan perlambatan memiliki arah yang berlawanan dengan arah kecepatan gerak benda, sehingga bernilai negatif. Berdasarkan hal tersebut, gerak lurus berubah beraturan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Gerak benda yang mengalami percepatan konstan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat, atau GLBB dipercepat. Sementara itu, gerak benda yang mengalami perlambatan konstan disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat, atau GLBB diperlambat. Percobaan GLBB dipercepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita dapat menguji gerak benda dengan pengetik waktu atau ticker timer untuk memahami gerak lurus beraturan, atau disingkat GLB. Kita juga dapat melakukan percobaan tersebut untuk memahami gerak lurus berubah beraturan dipercepat, yakni dengan langkah-langkah berikut. Pertama, susunlah ticker timer, pita kertas, troli, kertas karbon, dan papan luncur, seperti pada gambar berikut. Kedua, aturlah kemiringan lintasan dengan sudut sebesar 20 derajat. Sehingga troli yang diletakkan di puncak lintasan dapat meluncur ke bawah dengan kecepatan yang makin cepat. Ketiga, biarkan troli menuruni lintasan sambil menarik pita kertas. Keempat, guntinglah pita kertas yang ditarik troli ketika menuruni lintasan. Kelima, potonglah pita kertas menjadi beberapa bagian, dengan tiap bagian pita kertas terdiri dari 10 titik. Keenam, susun dan tempellah potongan pita kertas secara vertikal dari kiri ke kanan dengan urutan dari ketikan ticker timer pertama hingga terakhir. Penyusunan tiap potongan pita kertas tersebut akan menghasilkan suatu grafik dengan sumbu horizontal yang menyatakan waktu dan sumbu vertikal yang mencatatkan kecepatan. Pada susunan 5 potongan pita kertas berikut, tampak bahwa panjang tiap-tiap potongan pita kertas makin panjang seiring bertambahnya jarak antar titik di pita kertas. Jarak antar titik yang rapat di pita kertas pada kondisi awal menandakan bahwa troli bergerak lambat di lintasannya. Hal ini terjadi karena troli yang awalnya berada pada keadaan diam, perlahan bergerak menarik pita kertas. Oleh karena itu, pita kertas hanya bergerak sedikit dari titik awalnya sebelum pemukul pada ticker timer menekan kertas karbon sehingga menghasilkan titik hitam pada pita kertas. Sementara itu, jarak antar titik yang makin renggang di pita kertas pada kondisi akhir menandakan bahwa troli bergerak makin cepat di lintasannya. Hal ini terjadi karena troli menarik pita kertas sejauh mungkin
sebelum pemukul pada ticker timer menekan kertas karbon, sehingga menghasilkan titik hitam pada pita kertas. Besar kecepatan troli yang makin bertambah seiring bertambahnya waktu menunjukkan bahwa troli yang menarik pita kertas pada ticker timer mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Bertambahnya kecepatan yang terjadi dibuktikan dengan garis miring ke atas pada grafik kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya, perpindahan dan kecepatan rata-rata GLBB dipercepat. Hubungan antara percepatan, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat ditulis seperti berikut. A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Substitusikan waktu awal atau T0 dengan nilai 0 ke dalam persamaan, sehingga menjadi seperti berikut. A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T dikurangi 0. A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T. A dikali T sama dengan PT dikurangi V0. A dikali T ditambah V0 sama dengan PT. PT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dari persamaan ini akan diperoleh suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan waktu pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat seperti berikut. Daerah yang diarsir merupakan perpindahan benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kita dapat menentukan besar perpindahan tersebut dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat memiliki nilai percepatan yang konstan. Dengan kata lain, kecepatannya bertambah secara beraturan seiring bertambahnya waktu. Jika kecepatan awal dan kecepatan akhir diketahui, besar kecepatan rata-rata pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dapat ditentukan seperti berikut ini. V sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Langkah kedua, substitusikan nilai VT dari persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. V sama dengan V0 ditambah V0 ditambah A dikali T dibagi 2. V sama dengan 2V0 ditambah A dikali T dibagi 2. V sama dengan V0 ditambah setengah A dikali T. Langkah ketiga, substitusikan nilai V dari persamaan V sama dengan S dibagi T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. S dibagi T sama dengan V0 ditambah setengah A dikali T. Kalikan kedua ruas dengan T, sehingga akan diperoleh persamaan untuk menentukan besar perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat seperti berikut. S dibagi T dikali T sama dengan dalam kurung V0 ditambah setengah A dikali T dikali T. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Dari persamaan tersebut, akan diperoleh grafik perpindahan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat seperti berikut. Bagaimana menentukan kecepatan akhir dari sebuah benda yang mengalami percepatan konstan pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan waktunya? Kita dapat melakukannya dengan menyubstitusikan persamaan T sama dengan PT dikurangi V0
dibagi A, yang diperoleh dari persamaan A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T. Ke dalam persamaan, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat, seperti berikut. Samakan penyebut dari persamaan tersebut menjadi 2A, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Kemudian, kita akan mempelajari percobaan GLBB diperlambat. Sama halnya dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat juga dapat dipelajari dengan percobaan ticker timer dengan langkah-langkah berikut. Pertama, susunlah ticker timer, pita kertas, troli, kertas karbon, dan papan luncur, seperti pada gambar berikut ini. Kedua, aturlah letak papan luncur hingga berada pada posisi mendatar. Ketiga, berikan sedikit dorongan kepada troli sehingga meluncur di lintasan sambil menarik pita kertas. Keempat, guntinglah pita kertas yang ditarik troli ketika meluncur di lintasan. Kelima, potonglah pita kertas menjadi beberapa bagian, dengan tiap bagian pita kertas terdiri dari 10 titik. Keenam, susun dan tempellah potongan pita kertas secara vertikal dari kiri ke kanan dengan urutan dari ketikan ticker timer pertama hingga terakhir. Penyusunan tiap potongan pita kertas tersebut akan menghasilkan suatu grafik dengan sumbu horizontal yang menyatakan waktu dan sumbu vertikal yang menyatakan kecepatan. Pada susunan 5 potongan pita kertas tersebut, tampak bahwa panjang tiap-tiap potongan pita kertas makin pendek, seiring berkurangnya jarak antar titik di pita kertas. Jarak antar titik yang renggang di pita kertas pada kondisi awal menandakan bahwa troli bergerak cepat di lintasannya. Hal ini terjadi karena troli yang awalnya berada pada kecepatan diam bergerak dengan cepat menarik pita kertas. Oleh karena itu, pita kertas bergerak cukup jauh dari titik awalnya. Sebelum pemukul pada ticker timer menekan kertas karbon, sehingga menghasilkan titik hitam pada pita kertas. Sementara itu, jarak antar titik yang makin rapat di pita kertas pada kondisi akhir menandakan bahwa troli bergerak makin lambat di lintasannya. Hal ini terjadi karena troli menarik pita kertas dengan jarak yang cukup pendek sebelum pemukul pada ticker timer menekan kertas karbon, sehingga menghasilkan titik hitam pada pita kertas. Kecepatan troli yang makin lambat, seiring bertambahnya waktu, menunjukkan bahwa troli yang menarik pita kertas pada ticker timer mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Penurunan kecepatan yang terjadi dibuktikan dengan garis miring ke bawah pada grafik kecepatan terhadap waktu. Kita akan mempelajari perpindahan dan kecepatan rata-rata GLBB diperlambat. Jika kecepatan benda makin berkurang, benda tersebut mengalami perlambatan. Perlambatan dilambangkan dengan negatif A. Hubungan antara perlambatan, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat dituliskan seperti berikut. Negatif A sama dengan delta V dibagi delta T. Negatif A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Substitusikan waktu awal atau T0 dengan nilai 0 ke dalam persamaan, sehingga menjadi seperti berikut. Negatif A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T dikurangi 0. Negatif A sama dengan PT dikurangi V0 dibagi T. Negatif A
dikali T sama dengan PT dikurangi V0. Negatif A dikali T ditambah V0 sama dengan VT. VT sama dengan V0 dikurangi A dikali T. Dari persamaan ini, akan diperoleh suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan waktu pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat seperti berikut. Daerah yang diarsir pada grafik tersebut menunjukkan perpindahan benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kita dapat menentukan besar perpindahan tersebut dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, gerak lurus berubah beraturan diperlambat memiliki nilai perlambatan yang konstan. Dengan kata lain, kecepatannya berkurang secara beraturan seiring bertambahnya waktu. Jika besar kecepatan awal dan kecepatan akhir diketahui, besar kecepatan rata-rata pada gerak lurus berubah beraturan dapat ditentukan seperti berikut. V sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Langkah kedua, substitusikan nilai VT dari persamaan VT sama dengan V0 dikurang A dikali T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. V sama dengan V0 ditambah V0 dikurangi A dikali T dibagi 2. V sama dengan 2V0 dikurangi A dikali T dibagi 2. V sama dengan V0 dikurangi setengah A dikali T. Langkah ketiga, substitusikan nilai V dari persamaan V sama dengan S dibagi T, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. S dibagi T sama dengan V0 dikurangi setengah A dikali T. Kalikan kedua ruas dengan T, sehingga akan diperoleh persamaan untuk menentukan besar perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat seperti berikut. S dibagi T dikali T sama dengan dalam kurung V0 dikurangi setengah A dikali T dikali T. S sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah A dikali T kuadrat. Dari persamaan tersebut, akan diperoleh grafik perpindahan terhadap waktu seperti berikut ini. Bagaimana menentukan kecepatan akhir sebuah benda yang mengalami perlambatan konstan pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan waktunya? Kita dapat melakukannya dengan menyubstitusikan persamaan T sama dengan VT dikurang V0 dibagi negatif A yang diperoleh dari persamaan negatif A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T ke dalam persamaan S sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah A dikali T kuadrat, seperti berikut ini. Samakan penyebut dari persamaan tersebut menjadi 2A, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2A dikali S. Untuk lebih memahami gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah troli bergerak dari titik A dengan percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat selama 7 sekon hingga mencapai titik B. Troli tersebut bergerak dengan kecepatan konstan hingga detik ke-45 hingga titik C. Menjelang sampai di titik akhir, yaitu titik D, troli tersebut mengalami perlambatan
dan berhenti setelah 5 sekon dengan perlambatan sebesar 5,6 meter per sekon kuadrat. Jika total waktu yang diperlukan troli untuk bergerak dari titik A ke titik D adalah 50 sekon, tentukan besar perpindahan troli dari titik A ke titik D. Jawab, di titik awal A, troli dalam keadaan diam. Artinya, VA bernilai 0 meter per sekon. Dan waktu saat troli berada di titik A atau TA bernilai 0 sekon. Jika digambarkan ke dalam grafik kecepatan terhadap waktu, posisi titiknya berada di 0,0. Setelah itu, troli bergerak menuju titik B selama 7 sekon, atau TB bernilai 7 sekon. Dari titik A ke titik B, troli mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat yang ditandai dengan adanya percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat, atau AAB sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Akan tetapi, kecepatan di titik B atau VB belum diketahui. Kita dapat menghitung nilai VB dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat seperti berikut ini. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kecepatan akhir atau VT adalah kecepatan di titik B atau VB. Sedangkan kecepatan awal atau V0 adalah kecepatan di titik A atau VA sebesar 0 meter per sekon. Dengan demikian, persamaan untuk menghitung nilai VB dapat ditulis seperti berikut. VB sama dengan VA ditambah A dikali TB. VB sama dengan 0 meter per sekon ditambah 4 meter per sekon kuadrat dikali 7 sekon. VB sama dengan 28 meter per sekon. Jadi, kecepatan troli di titik B atau VB adalah sebesar 28 meter per sekon. Jika digambar ke dalam grafik kecepatan terhadap waktu, posisi titiknya berada di 7,28. Selanjutnya, kita dapat menghitung besar perpindahan troli dari titik A ke titik B atau SAB dengan kecepatan awal di titik A sebesar 0 meter per sekon. Percepatan dari titik A ke titik B adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Serta selang waktu titik A dan titik B sebesar 7 sekon, yaitu seperti berikut. SAB sama dengan PA dikali TB ditambah setengah AAB dikali TB kuadrat. SAB sama dengan 0 meter per sekon dikali 7 sekon ditambah setengah dikali 4 meter per sekon kuadrat dikali dalam kurung 7 sekon kuadrat. SAB sama dengan 0 ditambah 2 meter per sekon kuadrat dikali 49 sekon kuadrat. SAB sama dengan 98 meter. Jadi, perpindahan troli dari titik A ke titik B adalah sejauh 98 meter. Selanjutnya, troli bergerak dan sampai di titik C pada detik ke-45. Karena waktu yang dibutuhkan troli untuk melewati lintasan dari titik A ke titik B adalah 7 sekon, waktu yang dibutuhkan troli untuk melewati lintasan dari titik B ke titik C atau TC adalah 45 sekon dikurangi 7 sekon, sama dengan 38 sekon. Karena troli bergerak dengan kecepatan konstan, dari titik B ke titik C, kecepatan troli di titik C atau VC sama dengan kecepatan troli di titik B.
yaitu 28 meter per sekon. Jika digambar ke dalam grafik kecepatan terhadap waktu, posisi titiknya berada di 45,28. Hal ini menunjukkan bahwa gerak yang dialami troli di lintasan BC adalah gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, perpindahan yang dialami troli di lintasan BC atau SBC dapat dihitung seperti berikut. SBC sama dengan PB dikali TC. SBC sama dengan 28 meter per sekon dikali 38 sekon. SBC sama dengan 1064 meter. Jadi, perpindahan troli dari titik B ke titik C adalah sejauh 1064 meter. Setelah melewati lintasan BC, troli bergerak ke titik D. Dari titik C ke titik D, troli tersebut mengalami perlambatan dan berhenti setelah 5 sekon, atau TD sama dengan 5 sekon. Dengan pelambatan sebesar 5,6 meter per sekon kuadrat, atau ACD sama dengan 5,6 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, troli mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena troli berhenti di titik D, kecepatan troli di titik D atau VD adalah sebesar 0 meter per sekon. Sementara itu, total waktu yang diperlukan troli untuk sampai ke titik D adalah 50 sekon. Sehingga jika digambarkan ke dalam grafik kecepatan terhadap waktu, posisi titiknya berada di 50,0. Berdasarkan grafik tersebut, kecepatan di titik C atau VC adalah sebesar 28 meter per sekon. Sehingga perpindahannya dapat dihitung seperti berikut. SCD sama dengan PC dikali TD dikurangi setengah ACD dikali TD kuadrat. SCD sama dengan 28 meter per sekon dikali 5 sekon dikurangi setengah dikali 5,6 meter per sekon kuadrat dikali dalam kurung 5 sekon kuadrat. SCD sama dengan 140 meter dikurangi 2,8 meter per sekon kuadrat dikali 25 sekon kuadrat. SCD sama dengan 140 meter dikurangi 70 meter. SCD sama dengan 70 meter. Jadi, perpindahan troli dari titik C ke titik D adalah sejauh 70 meter. Adapun perpindahan troli dari titik A ke titik D dihitung dengan menjumlahkan perpindahan troli dari tiap lintasan seperti berikut. SAD sama dengan SAB ditambah SBC ditambah SCD sama dengan 98 meter ditambah 1064 meter ditambah 70 meter sama dengan 1232 meter. Jadi, perpindahan troli dari titik A ke titik D adalah sejauh 1232 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB adalah gerak benda di lintasan yang lurus dengan besar kecepatan yang berubah seiring bertambahnya waktu. Kedua, gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus suatu benda di lintasan lurus dengan kecepatan yang makin bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga percepatannya bernilai positif. Ketiga, berdasarkan percobaan Tinker-Timer, gerak lurus berubah beraturan dipercepat akan menghasilkan pola titik pada pita kertas seperti berikut. Keempat, hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat
dapat digambarkan menjadi suatu grafik kecepatan terhadap waktu seperti berikut ini. Kelima, secara matematis, hubungan antara kecepatan, percepatan, dan perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dapat ditulis seperti berikut. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Keenam, gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak lurus suatu benda di lintasan lurus dengan kecepatan yang makin berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga percepatannya bernilai negatif. Ketujuh, berdasarkan percobaan Ticker-Timer, gerak lurus berubah beraturan diperlambat akan menghasilkan pola titik pada pita kertas seperti berikut. Kedelapan, hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat dapat digambarkan menjadi suatu grafik kecepatan terhadap waktu seperti berikut ini. Kesembilan, secara matematis, hubungan antara kecepatan, percepatan, dan perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat dapat ditulis seperti berikut. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2A dikali S.